Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome back to podcast Arehan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ma ba'du. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita tidak muncul di podcast Arehan, pada kali ini kita kembali lagi akan menghadirkan sebuah informasi yang aktual dan terpercaya dari narasumbernya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau ini adalah seorang narasumber yang sudah malang melintang berkiprah di dunia pendidikan. Ya, beliau ini kalau sekarang di dunia lembaga formal, beliau ini adalah seorang pendidik di Arehan Islamic High School, Bandar Lampung. Kemudian di luar dari sebagai pendidik di Arehan Islamic High School, Bandar Lampung, beliau ini adalah seorang pendakwah yang sudah malang melintang. Tentunya semua orang di nasional mungkin sudah tahu siapa beliau. Langsung saja kita sambut. Beliau adalah Ustaz Zulfikar MN, SHI, MPDI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya. Ustaz Aswin gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz. Di tengah-tengah kondisi pandemi ini bagaimana Ustaz aktivitasnya? Masih lancar-lancar saja? Alhamdulillah masih berjalan dengan baik walaupun melalui virtual ya. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, ini kan kemarin permintaan dari teman-teman Ustaz. Jadi alhamdulillah di podcast Arehan ini kita membuka semacam kotak saran gitu ya. Kotak saran dan juga kritik. Ada yang menyarankan coba tolong kita membahas tentang sesuatu yang sifatnya berbau tentang agama, berbau ya. Kebetulan besok ini adalah agenda kita ya, bertepatan dengan tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah gitu ya Ustaz ya. Jadi banyak yang akan kita bagikan, di samping kita membagikan kepada subscriber ataupun murid-murid kita tentunya, dan juga untuk khalayak umum, bahwa kita perlu tahu Ustaz, apa sih sebenarnya tahun baru Islam gitu ya. Kenapa kok kita perlu merayakan tahun baru Islam dibandingkan dengan tahun baru yang sifatnya Masehi gitu ya, yang umum seperti itu. Jadi kita pengen tahu apa sih dan kapan tahun baru Islam itu dicetuskan. Kira-kira begitu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita ucapkan atas rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau yang telah menjadikan Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup bagi manusia. Baik, Ustaz Aswin, mungkin yang namanya tahun baru mungkin hampir sama lah ya. Hampir sama ya. Kita berganti tahun. Berganti tahun ya. Cuma bedanya mungkin karena lebih familiar. Tahun baru Masehi yang hampir setiap tahun dirayakan oleh seluruh umat manusia. Tidak terkecuali kita orang Indonesia yang mayoritas adalah Muslim gitu ya. Betul Ustaz. Cuman yang agak menyedihkan memang adalah sikap bagaimana kita berbahagia dengan kedatangan tahun baru itu. Betul. Kalau tahun baru Masehi kan kita mempersiapkan jauh-jauh hari, bahkan kemudian ada saudara-saudara kita yang jual trompet dan lain sebagainya. Bahkan anak-anaknya siang-siang itu disuruh tidur supaya malamnya bangun tengah malam ya. Untuk memperingati itu gitu ya. Bahkan ada juga nih Ustaz yang kalau malam itu ada yang beli kembang api. Iya betul. Untuk merayakan itu gitu. Ada yang bakar jagung dan lain sebagainya. Ya, itu boleh ya, boleh-boleh saja sebagai seorang masyarakat ya. Betul. Dalam sekup wilayahnya untuk umum ya. Tapi sebagai seorang Muslim seharusnya kita lebih bangga dan bahagia ketika kita juga menyambut tahun baru umat kita sendiri, umat Islam. Walaupun ada sebagian ulama yang juga ini nggak ada landasannya gitu ya. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga nggak ada gitu ya. Tetapi kalau kita melihat sejarah bagaimana penentuan tahun baru Islam ini luar biasa.
Tahun baru Islam ini dimulai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ya, setelah wafatnya itu 6 tahun setelah wafat Nabi, atau sekitar 17 tahun setelah proses hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga awal mulanya di tahun ketiga dari kekhalifahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, baik Ustaz. Berarti kan artinya ini tadi setelah Nabi Muhammad meninggal. Betul, 6 tahun. 6 tahun ya gitu ya, baru di masa kekhalifahan Umar gitu ya, ada muncul. Nah ini yang menginisiasi atau yang mencetuskan gitu ya untuk kemudian pertama kali ditetapkan sebagai ini tahun baru Islam gitu ya, itu siapa Ustaz? Oke, yang mencetuskan sebenarnya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Yaitu pada tahun ketiga, tetapi ada kronologisnya lah bahasanya, ada sejarahnya ya. Ketika salah seorang sahabat Nabi bernama Abu Musa al-Ash'ari, yang beliau itu diangkat menjadi gubernur Basrah, pada saat itu menerima banyak surat ya dari khalifah. Dari sekian banyak surat itu hanya tertera tanggal dan bulan. Waktu itu bulannya bulan Sya'ban. Sehingga Abu Musa al-Ash'ari ini bingung ya sebagai bawahan, sehingga membuat surat lah kepada khalifah yang isinya kami sedikit kebingungan mengatur mana yang harus dijalankan terlebih dahulu ya, mana yang belakangan, karena semua tertulisnya Sya'ban di sana gitu ya. Sementara tahunnya belum ada gitu. Nah, luar biasanya Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengumpulkan para sahabat. Ada yang ahli tarikh, ya, ahli sejarah, kemudian ada ulama hadis, kemudian para sahabat-sahabat lainnya, diantaranya adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Yang intinya adalah mengumpulkan para sahabat untuk mengambil satu kesimpulan. Di sini terlihat bagaimana Khalifah Umar bin Khattab menjalankan segala sesuatunya dengan musyawarah. Ini yang luar biasa. Singkat cerita, dikumpulkanlah para sahabat, kemudian disampaikan tujuannya, apakah umat Islam itu perlu punya tahun baru sendiri. Betul. Yang kedua, kalau perlu kira-kira kapan waktu yang tepat. Ini dua hal ini yang menjadi pembahasan besar. Dan itu dimusyawarahkan oleh semuanya. Sehingga banyak pendapat-pendapat yang muncul. Yang pertama mengatakan bahwa waktu yang tepat dalam penentuan tahun baru Islam itu adalah ketika Nabi Muhammad dilahirkan, sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ada juga pendapat waktu yang tepat dalam penentuan tahun baru Islam itu adalah ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Ada juga pendapat waktu yang tepat dalam penentuan tahun baru Islam itu adalah ketika Nabi mendapatkan satu ujian yang luar biasa yang disebut dengan tahun duka cita. Bahkan ada yang berpendapat penentuan tahun baru yang tepat itu adalah ketika Nabi meninggal dunia. Artinya pengambilan atau penentuan tahun baru Islam itu dilatar belakangi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi, momen-momen tertentu. Pendapat-pendapat ini kemudian tertolak, ya, terutama ketika ada sebagian yang berpendapat bahwa penentuan tahun baru Islam itu adalah pada saat Nabi ditinggal oleh istrinya Siti Khadijah, kemudian ditinggal oleh pamannya. Maka disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Tahun duka cita itu tadi. Ketika merayakan ini bahasanya, masa iya kita merayakan harusnya euforia, harusnya senang, tapi dalam kondisi berkabung ya dengan kepergian Nabi, kepergian orang-orang terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sekian banyak pendapat ada pendapat yang diwakilkan oleh para sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau kemudian menyampaikan pendapat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kata beliau, waktu yang tepat menurut kami adalah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kapan waktu yang tepat? Nah, jadi waktu disimpulkanlah satu kesepakatan bahwa Islam
atau umat Islam harus punya tahun barunya sendiri. Nah, yang kedua, kapan waktu yang tepat? Nah, pendapat ini juga bermacam-macam ya. Betul. Nah, pendapat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib mewakili para sahabat adalah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada bulan Muharram. Ketika disebutkan pada bulan Muharram, itu para sahabat yang lain agak sedikit nggak terima gitu ya. Padahal hijrah Nabi itu adalah pada awal bulan Rabiul Awal atau akhir bulan Rabiul Awal dan kemudian sampai pada bulan Safar. Sementara kenapa penentuannya pada bulan Muharram? Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib berkata di hadapan para sahabat, pada saat itu kami dikumpulkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah majelis. Lalu kemudian Nabi mengatakan, aku berazam, aku punya iktikad, aku punya niat untuk melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, apa yang beliau sampaikan, bahwa proses penentuan tahun baru Islam itu bukan pada proses hijrahnya, melainkan niatan awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah. Nah, ini gambaran sejarah ya tentang penentuan tahun baru Islam. Tahun baru Islam. Baik, Ustaz. Alhamdulillah ya, kita jadi tahu gitu kan. Yang dari dulu kita tanya-tanyakan gitu ya, kenapa sih kita harus merayakan tahun baru Islam juga? Betul. Akhirnya kan terjawab gitu. Dan ini menjadi informasi yang sangat penting tentunya Ustadz, karena selama ini yang saya dengar juga kan, masyarakat Indonesia pada khususnya gitu, itu lebih memeriahkan ya dalam tanda kutip, mungkin memang mereka belum begitu banyak yang tahu terkait tentang tahun baru Islam ini. Betul. Lebih banyak yang memeriahkan tahun baru Masehi gitu ya daripada tahun baru Hijriah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya penjelasan dari Ustaz Zulfikar ini, kebetulan besok ini adalah tanggal 1 Muharram ya Ustaz ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal gitu ya untuk seluruh masyarakat muslim pada umumnya dan juga untuk kita semuanya pada khususnya gitu, untuk merayakan tahun baru Islam ini, tahun baru Hijriah ini tadi. Nah, kalau kita lihat dari peringatan gitu ya Ustaz ya, apa hikmah yang bisa ambil dari peringatan tahun baru Islam ini Ustaz? Yang pertama yang perlu kita garis bawahi, dahulu penentuan tahun baru Islam itu penentuan tahun ya, di kalangan bangsa Arab itu berdasarkan peristiwa ya. Iya, momen-momen itu momen-momen tertentu ya. Contoh dahulu terjadi banjir bandang, maka disebut dengan Amul Faidhan. Kemudian tahun di mana Makkah diserbu oleh tentara Abraha, maka disebut dengan Amul Fil. Dan di sana juga lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak hal-hal yang luar biasa ya untuk menuju proses dari tahun baru Masehi menjadi tahun baru Islam. Dan ini sangat dirasakan kebahagiaannya oleh mayoritas umat Islam. Nah, ada ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dijelaskan istidrak kahayati yauma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Thalathun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Ada 12 bulan. Kalau kita Masehi kan Januari, Februari, Maret sampai Desember ya. Nah, kita kalau untuk bulan dalam Islam itu ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban,
Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Oke. Nah, thalathun mutawaliyatun, atau di antara 12 bulan itu yauma khalaqas samawati wal ard. Di antara 12 bulan itulah di mana Allah menciptakan langit-langit dan bumi Allah. Minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 bulan yang diharamkan. Nah, ingin saya sampaikan di sini ada pendapat ulama. Yang pertama, makna haram di sini adalah sesuatu yang diharamkan. Artinya tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Kemudian yang kedua, makna haram di sini artinya mulia, karam, ya. Artinya di bulan ini kita wajib untuk banyak meningkatkan amal ibadah dan amal soleh. Amal ibadah dan amal soleh. Berdasarkan dua pendapat ini, ya, maka disimpulkan makna haram yaitu 4 bulan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, kemudian bulan Rajab. Maka disebutkan dalam hadis thalathun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berurutan, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, ya. Di 4 bulan inilah kemudian kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal soleh. Apa saja? Bentuknya puasa, sedekah, karena nilai pahalanya Allah lipat gandakan. Dan kemudian fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian saling menzolimi, kalian saling berbuat dosa, sehingga anggapan bahwa hanya pahala saja yang dilipat gandakan, tapi bukan begitu. Orang yang melakukan amal dosa juga akan dilipat gandakan. Bahasanya. Kemudian apa nilai keutamaan daripada tahun baru Islam di sini? Kita dianjurkan untuk melakukan ibadah puasa pada hari ke-10. Pada hari ke-10. Maka disebut dengan Asyura. Asyura dari kata Asyrah, artinya 10. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi pulang bersama dengan para sahabatnya bertemu dengan sekelompok Bani Israel. Lalu kemudian ditanya oleh Nabi, "Ma bikum?" Apa yang kalian lakukan? Kemudian mereka berkata, kami melaksanakan ibadah puasa. Oh, untuk apa melaksanakan ibadah puasa? Sebagai penghormatan kami kepada Musa alaihissalam, karena Musa telah menyelamatkan kami dari kejaran Firaun. Jadi sama juga ya Ustaz ya? Gimana? Sama juga di tanggal 10 Asyura itu. Iya, di hari Asyura itu. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, anak akun minkum, saya lebih berhak daripada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Kenapa? Musa Nabi Allah dan saya pun adalah Nabi Allah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabatnya hari itu untuk melaksanakan ibadah puasa itu tadi. Nah, kemudian dalam redaksi yang lain disampaikan sahabat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa kita melakukan ibadah yang tasyabuh, ya, menyerupai dengan kaum yang lain gitu ya? Apakah ini tidak termasuk dalam kategori tasyabuh tadi? Kalau kita pernah dengar mentasyabbah biqaumin fahuwa minhum, kan gitu ya. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia sama seperti kaum itu. Termasuk kaum itu. Ya, gitu, sementara kita ini orang Islam kok ngikutin orang-orang Bani Israel untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, baik, kalau tahun depan aku diberikan umur lagi yang panjang, maka kita akan berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Dimajukan satu hari, gunanya untuk menyelisihi, membedakan. Bahkan ada riwayat juga yang menambahkan boleh 9, 10, 11. 9, 10, 11. Artinya disitulah kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah puasa. Dan kemudian terakhir Nabi SAW mengatakan, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama sesudah ibadah Ramadan itu adalah ibadah pada bulan Muharram. Ini yang menjadi nilai keutamaan, dan disitulah alasan mengapa penentuan tahun baru Islam itu ditetapkan. Masya Allah.
Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Jadi itu tadi hikmah dari tahun baru Islam ya yang akan kita peringati insya Allah besok. Jadi kita perbanyak amal ibadah ya. Betul. Apapun itu, baik yang sifatnya sedekah gitu ya Ustaz ya. Betul. Berbagi dengan lingkungan sekitar maupun hal-hal yang sifatnya memang mendatangkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa melaksanakan puasa sunnah Asyura. Kalau 1 Muharram insya Allah di tanggal 10 Agustus untuk Masehi, kita insya Allah berarti 10 Asyura itu di tanggal 20. Tapi untuk menyelisih tadi ya Ustadz ya, kita melaksanakannya tanggal 9 dan tanggal 10 Asyura itu insya Allah bertepatan di tanggal 19 dan tanggal 20 Agustus. Begitu ya Ustadz ya. Nah itu semuanya, rekan-rekan semuanya, makna dan juga sejarah dari tahun baru Islam itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Jangan lupa bagi rekan-rekan semuanya yang belum melakukan like, comment, dan subscribe channel ini, kita akan terus berkembang dengan channel ini. Maka dari itu bantu kami untuk menyebarluaskan informasi-informasi dari kami. Terima kasih banyak Ustadz Zulfikar, terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Saya Aswin Yusuf selaku host pada siang hari ini mohon undur diri beserta dengan seluruh kru yang bertugas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.